yang pasti sih pinter-pinter aku aja untuk bagi waktunya sih Mas. Kemarin sih aku baru sakit ya. Kemarin aku masuk rumah sakit seminggu bed rest. Ini minggu ini baru mulai aktivitas lagi. Nah kemarin itu karena kecapean, karena itu tadi semua kerjaan aku ambil gitu kan. Terus juga memang aku ada usaha juga yang bulan Ramadan kemarin kan memang alhamdulillah jadwal padat gitu kan. Terus juga aku ada beberapa pameran baju di luar kota dan aku mesti bolak-balik Jakarta. Nah setelah lebaran itu apa namanya belum cukup istirahat gitu. Akhirnya kemarin aku sempat ngedrop GERD-nya kumat, GERD-nya parah banget kemarin, paling parah seumur hidup aku sih minggu lalu itu gitu. Jadi kemarin aku mutusin untuk bed rest dulu, minggu ini baru ambil kegiatan. Nah karena sakit kemarin lebih belajar sih gitu. Sekarang jadi lebih lebih harus pinter-pinter lagi bagi waktunya gitu. Jadi misalnya nih kalau misalnya hari ini aku sudah ngambil kegiatan seperti hari ini, aku udah ngambil satu kegiatan aja gitu. Kalau dulu kan kemarin-kemarin tuh aku kayak misalnya abis nyanyi, abis itu aku ngurusin usaha gitu kan. Kalau enggak abis nyanyi aku kemana lagi. Nah sekarang lebih bener-bener lebih lebih pintar lagi sih sekarang atur waktunya. Kalau misalnya udah nyanyi, ya udah abis itu aku pulang istirahat. Terus kalau misalnya ada waktunya ngurusin usaha, waktunya ngurusin usaha. Terus dalam seminggu kalau bisa aku sehari atau 2 hari tuh istirahat di rumah nggak kemana-mana. Sekarang lebih gitu sih. Kenapa maksudnya kan biasanya ada yang harus diprioritaskan nih. Kenapa Mm-mm. nggak ambil semua? Maksudnya kan bisa ambil semua tapi kan badan pasti ada Iya jatahnya. benar, benar. Sebenarnya sih kalau prioritas itu sekarang kan aku kegiatannya memang cuma nyanyi aja gitu kan, nyanyi sama ngeband. Itu sebenarnya prioritas dong pastinya. Cuman kan nyanyi kan nggak tiap hari gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak nyanyi, lagi nggak show, lagi nggak syuting, ya pastinya aku ngurusin usaha gitu. Cuman memang waktunya itu yang aku tuh kadang tuh kemarin-kemarin tuh nggak terlalu ngoyo gitu. Kalau dibilang terlalu ngoyo tuh kayak ya semuanya aja aku iyain. Selain itu kan juga aku harus punya pergaulan. Aku harus gaul, kumpul sama teman-teman untuk cari link dan lain-lain. Nah, aku tuh jadi kemarin tuh istilahnya tuh kayak work hard, play hard gitu. Jadi aku kerjanya ngoyo banget juga, mainnya pun juga aku ngoyo banget gitu. Jadi kalau misalnya tiap temen ngundang arisan, terus juga kumpul-kumpul di restoran, di mall, apa aku tuh selalu iyain gitu. Jadi akhirnya ternyata badan aku nggak kuat gitu kan ya. Jadi sekarang lebih ngatur aja mana yang prioritasnya yang lebih penting gitu. Sekarang aku lebih mentingin kerjaan, terus juga makan. Kemarin-kemarin aku sempat berantakan jadwal makannya, terus juga kurang istirahat dan sekarang ya udah lebih lebih diatur sama olahraga lagi sekarang gitu. Kemarin kan kakak bilang kalau kan kemarin sempat berantakan dari makan atau yang lainnya mungkin karena sibuk pertama atau yang kedua mungkin belum ada yang Belum ada yang merhatiin. Tahu aja lu Mas ya. Ya gimana dong, harus merhatiin diri sendiri ya kan. Yang merhatiin paling orang tua, mama yang paling cerewet gitu kan. Ya mungkin apa ya, mungkin salah satu, kalau kemarin tuh aku nganggepnya gini, salah satu cara biar nggak overthinking, biar nggak ngerasa sendiri itu dengan menyibukkan diri. Tapi aku terlalu over gitu, saking nggak mau ngerasa, jadi pengennya tuh pulang tuh udah capek aja gitu, pulang udah capek nggak mikir macem-macem langsung tidur, nyata itu salah gitu, badan aku tuh ternyata nggak kuat dan pada akhirnya kemarin-kemarin ini alhamdulillah setelah sakit aku coba merilis diri aku, merilis hati aku bahwa cara kemarin aku tuh salah gitu, bukan berarti lo belum punya pasangan harus overthinking mulu, mentang-mentang ada yang perhatiin segala macem gitu kan. Jadi sekarang setelah kejadian sakit kemarin, sekarang udah lebih bisa menata hati gitu. Udah nggak mau yang terlalu mikir-mikir berlebihan, nggak mau yang terlalu sibuk-sibuk banget juga. Jadi sekarang caranya gimana? Caranya sekarang aku biar badan nih enak dan juga capek ya sekarang olahraga. Jadi nggak mesti badan dicapein banget dengan kegiatan-kegiatan yang nggak penting, terus pulang langsung tidur gitu kan. Sekarang aku lebih ke kalau misalnya masih belum bisa tidur atau apa, aku lebih memilih memulai harinya dengan olahraga sekarang gitu. tapi kalau kakak sendiri pada dan kesibukan semuanya mungkin pernah gak kepikiran maksudnya mungkin next time saya akan fokus untuk menjadi Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga maksudnya tanpa nyanyi ataupun
Ya, kalau jadi ibu rumah tangga yang pasti itu semua wanita sih pasti kepikiran ya. Aku pun juga pasti kepikiran. Cuman ada waktunya lah nanti gitu kan. Kalau aku sih kepengennya sih walaupun nanti udah menikah, pengennya tuh tetap punya usaha gitu kan. Karena takutnya aku terbiasa sibuk gitu kan. Terbiasa sibuk takutnya nanti pas udah nikah kalau misalnya nggak dibolehin kerja agak stres juga ya say. Gitu. Jadi kalau bisa sih tetap punya usaha tapi mungkin gak ngoyo karena kan udah punya suami. Tapi sekarang sih kayaknya udah mulai kayak apa tuh yang ada di TikTok itu yang apa itu independent woman. Itu aku sampai bikin konten itu juga karena semenjak aku sakit kemarin abis aku sakit tuh kayak yang aduh ini bener juga deh. Gue pengen diurus lah udah siapa yang mau ngurus gue deh kayak gue capek di mandiri mulu. Tapi tetap walaupun misalnya udah nikah sih pengennya dapat suami yang tetap membolehkan gitu. Tapi kayaknya kalau untuk saat ini apa ya ya karena belum apa namanya dapat lagi yang terbaik gitu. Jadi ya udahlah nikmatin dulu. Tapi kalau Mbak sendiri ada target sendiri nggak di tahun 2024 ini? Targetnya tuh sebenarnya 2024 ini. Target akhirnya. Aku cerita nih ya cerita. Jadi sebenarnya kemarin itu aku udah lamaran ceritanya. Ini belum ada yang tahu loh. Ceritanya kemarin aku udah lamaran sebelum Ramadan gitu. Terus ceritanya itu rencananya mau nikah itu di abis Lebaran gitu. Kemarin gitu nggak ada yang tahu kan. Gitu, semuanya aku simpan dengan rapi gitu kan. Tapi ternyata kan kita manusia cuma bisa berencana gitu. Jadi selama habis lamaran itu aku istiqoroh gitu kan, banyak doa di bulan puasa dan ternyata ya Allah cepet banget kasih jawabannya. Ya mungkin kita belum berjodoh gitu. Akhirnya ya udahan gitu. Jadi apa ya sekarang tuh kalau diomongin soal nikah tuh lagi kayak gimana ya nanti dulu deh gitu lagi merilis hati dulu cuman kan umur kan nambah terus ya Mas gitu jadi merilisnya juga nggak boleh lama-lama gitu pengennya sih sekarang kan 2024 kemarin udah kejadian gak jadi nikah kalau yang tahun lalu itu belum lamaran kalau yang tahun ini udah lamaran say jadi lebih lebih gimana gitu kan jadi ya mudah-mudahan maunya sih 2025 lah tahun depan lah udah harus lah kayaknya nikah gitu. Tapi kalau Kak sendiri tipikal lebih dalam arti yang harus intelligent atau Enggak. Sosoknya sih aku sedikasihnya Allah aja mau yang gimana. Yang pasti bertanggung jawab itu aja. Karena hari gini kayaknya nyari laki-laki yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab tuh banyak hal loh ya luas ya. Kalau bertanggung jawab nafkah udah pasti. Tapi bertanggung jawab akan ucapannya, akan janji-janjinya gitu kan. Itu yang bener-bener aku tuh masih kayak aduh gila susah deh kayaknya nyari yang begitu. Jadi aku bener-bener cari memang yang harus bertanggung jawab dan bisa menerima aku apa adanya bukan ada apanya. karena juga kakak bisa dikatakan baru berhijrah juga nih dalam arti menjaga konsistensi dan lainnya maksudnya kan ini susah Koma. banget gitu Maya. Aku tuh sebenarnya berhijab tuh udah lumayan ya dari 2015. Alhamdulillah sampai saat ini dan itu luar biasa banget sih. Godaannya ya gitu kan luar biasa kayak misalnya merasa mungkin sempat ngerasa mungkin kalau misalnya aku belum berhijab aku bisa apa namanya kegiatan nyanyi aku nih bisa lebih banyak lagi kali ya bisa lebih ini bisa lebih itu perasaan kayak gitu kan pasti ada manusiawi ya cuman balik lagi yang bikin aku alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang ini adalah cuman aku mikir bahwa kan kemarin aku ngambil keputusan ini. Aku nggak disuruh siapa-siapa, nggak disuruh keluarga, nggak disuruh pasangan, nggak disuruh siapapun. Memang ini kan kemauan aku sendiri. Jadi apapun itu resikonya harus aku terima. Itu satu. Yang kedua, aku juga punya orang tua yang alhamdulillah luar biasa yang bikin aku tuh masih istiqomah sampai sekarang. Karena kalau misalnya aku lagi goyah, dikit aja pasti orang tuaku yang ngingetin gitu kan. Terus yang ketiga ya aku yakin aja rezeki kan udah ada yang atur ya Mas ya gitu kan. Kadang kalau misalnya kita selalu ngelihat rumput tetangga itu pasti lebih hijau ya gitu kan. Tapi mau apa namanya, mau kalau ngelihat gitu terus ya nggak akan ada habisnya. Jadi intinya aku cuma bersyukur aja, itulah yang bikin aku bertahan sampai sekarang, bersyukur, nikmatin, dan percaya
rencana Allah itu pasti baik. Tapi kalau hal seperti itu diseimbangi dengan ikut kajian atau yang lain. Oh iya dong, iya iya iya. Aku sebulan itu 2 kali ada kajian sama Mbak Edis Adelia juga. Dan kita kan namanya kita manusia iman tuh naik turun ya Mas ya. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi capek, lagi sibuk banget dan gak datang ke kajian, alhamdulillah nih aku punya sister Villa ini Mbak Edis Adelia nih yang luar biasa ngingetin terus gitu. Dek kajian gitu. Jadi ternyata memang sering datang ke majelis taklim juga adalah salah satu caranya supaya kita tetap menjaga istiqomah kita bermain sama teman-teman yang solehah gitu. Pak, kalau untuk sempat nggak ada pemain kayak ketika bernyanyi nih, maksudnya pasti ada perbedaan. Kalau dulu sebelum di maksudnya ada pemain yang Iya iya iya. hal positif atau seperti apa? Alhamdulillah sih yang negatif sih juga ada ya. Cuman alhamdulillahnya lebih banyak yang positifnya gitu. Paling kalau yang negatifnya tuh juga bukan yang kok berhijab masih nyanyi sih apa segala macam gitu ya. Enggak yang kayak gitu sih alhamdulillah. Cuman yang kayak mengingatkan apa namanya? Cuman kayak sedikit lah kalau misalnya positifnya lebih banyak positifnya kayak oh seneng ya ngelihat Kak Delia masih nyanyi gitu kan. Terus kayak misalnya berhijab kan bukan berarti harus lagunya religi. Aku balik lagi ke Ekute, aku nyanyiin pop jazz lagi gitu kan. Jadi mereka ngelihat bahwa oh iya ternyata hijab itu tidak menghalangi karir aku kok gitu. Tapi Kak, terakhir mungkin kalau Kakak sendiri mungkin di tahun 2024 mungkin apa yang pengen Kakak targetin dalam arti pengen apa sesuatu yang pengen direncanain. Pengennya sih nikah sih. Tapi kayaknya kalau tahun depan tuh paling telat gitu ya, paling lama gitu, maksimal gitu ya. Kalau tahun ini sih kalau misalnya amin gitu ya, kalau misalnya dibolehin sama Allah gitu ya, kalau dapat tahun ini dapat jodoh, nggak usah babi ibu langsung nikah gitu kan. Sekarang masih bulan Mei, jadi masih lumayan panjang lah sampai Desember ya. Tahun ini targetnya nomor 1 pasti nikah. Yang kedua apa ya, tahun ini mau berangkat umroh lagi insya Allah. Terus ngeluarin album bareng-bareng sama teman-teman Ekute. Karena kan setelah 12 tahun kita belum ngeluarin album. Itu tahun ini juga harus terencana, harus terlaksana. Terus apa lagi ya, udah sih paling itu aja sih untuk yang tahun ini. Kak, ini juga kita mau minta tanggapan nih. Hmm. Ini kan Ih. DJ marketing biar 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 banyak- rame. biar rame itu tanggapan Kakak. Seru ya, itu di mana? Ini di sosmed sih. Jakarta. Nggak tahu di mana. Marketing dengan Oke. dia nih. Oke. Oke, itu ada yang jual telur gulung terus dia pakai DJ. Cia, keren. Keren sih, keren banget ya. Emang sebenarnya tuh gini, kita itu sekarang itu di zaman now itu harus pinter-pinter berkreasi, apalagi punya usaha sendiri. Nah, itu salah satunya itu. Yang jualan telur gulung itu keren banget sih karena dia punya keahlian DJ ya. Jadi dia memanfaatkan skillnya dia gitu kan. Keren sih, keren. Itu bisa jadi contoh lah buat yang pengusaha-pengusaha yang lainnya ya. Bahwa ya gitu zaman sekarang harus pintar-pintar deh buat menarik customer gitu. Kalau seperti itu cukup efektif nggak dalam arti mungkin dalam segala persaingan mungkin efektif nggak seperti itu dengan karya kreatif seperti itu. Ya kita sih harus mencoba sih ya gitu kan. Kalau misalnya berarti mencapai target ya berarti kan itu efektif gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ya mungkin dicari lagi strategi yang lain. Tapi kalau menurut aku nggak ada salahnya untuk mencoba sih. Apapun sisi kreatif yang kita punya bisa kita satukan di usaha kita gitu. Mungkin kalau dari Kak sendiri mungkin dengan karya kreatif ini kan sangat jarang juga sih masih yang orang seperti itu. Ya. Mm-mm. Paling istilahnya banyak orang yang pengen beli dalam karena dia harus melakukan hal seperti itu. Kayaknya sih mungkin orang beli tapi sekalian dapat hiburan gitu. Jadi nilai plusnya sih di situ. Jadi apalagi kalau misalnya ngantri, pas lagi ngantri kan orang-orang jadi bisa menikmati si DJ itu kan gitu. Sukses pokoknya.